datang padat merayap ya. Luar biasa. Semuanya di ACC sama Ibu jadinya. Bukan begitu, saya selalu bilang silahkan saja asal tidak bentrok gitu loh. Saya nggak tahu kenapa kan saya. Masalahnya mahasiswa kadang kurang koordinasi gitu ya, loh. saya kan nggak tahu jadwal-jadwalnya. Pokoknya kalau nggak bentrok saya bantu gitu biar mereka nggak bingung. Saya pasrah kalau jadwal, bukan saya nggak ngurus, tapi itu ya udahlah nggak apa-apa. Saya izin Bu Ardian dulu ya. Oh iya, boleh. Ya. Ya, dipersilakan kepada Bu Ardian untuk memberikan masukan, pertanyaan, dan juga tanggapan dia terhadap proposal yang sudah dibuat oleh Amin. Lanjutkan Bu Fama di room sebelah. Terima kasih Bu. Silakan Bu Ardian. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Pri dan Bu Fahma. Selamat pagi Ibu Rahayu dan Amin yang hari ini telah selangkah lebih maju ya ke kelulusannya. Saya ucapkan selamat dulu nih buat Amin. Terima kasih Bu. Sudah mempresentasikan proposalnya hari ini. Ini judulnya Pemencaran Biji Tumbuhan oleh Owa Jawa. Phyllobates moloch Audebert ya, 2008 di Research Cikaniki tahun 2021. 2022 Bu. Ya. Iya Bu. Maaf ya Bu. Oke, seperti biasa ya, karena saya ini ditugaskan untuk memberikan pertanyaan atau beberapa saran untuk tulisan yang Amin buat hari ini sebelum Amin mengambil data ke lapangan. Dari judul yang tadi dan dari tulisan yang disajikan di dalam, saya masih belum menangkap ya, mengapa Amin lakukan riset pemencaran biji tumbuhan oleh Owa Jawa ini di Resort Cikaniki. Sudah ada data individu Owa Jawa yang terdata di sana, ada berapa atau informasi pohon pakan ya yang kira-kira memang menjadi pohon pakan utama bagi owa. Baik Bu, kalau tadi yang pertama untuk individu sendiri itu estimasi populasi yang saya peroleh di penelitiannya cukup lama dari tahun 2007 yang terakhir dari penelitian Iskandar yang diketahui di Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu ada sekitar 2.318 sampai 2.695 individu di sana. Di resort Cikanikinya? Oh bukan Bu, itu di TNGHS. Kalau untuk di resort Cikanikinya itu diperkirakan penelitian Supriyatna tahun 2006 sekitar berapa nih? Maksimalnya 143 individu dan minimalnya 111 individu. Dan untuk penelitian saya ini pemencaran biji karena belum pernah dilakukan penelitian mengenai pemencaran biji. Dan kenapa di Kampung Citalahap ini karena di wilayah tersebut ada tiga kelompok Owa Jawa yang sudah terhabituasi, dan saya juga memperoleh kesempatan risetnya, memperoleh beasiswa dari JKRCP dan juga Yayasan Kiara. Begitu Ibu. Oke, baik. Jadi di latar belakang yang Amin tuliskan tadi ini belum terlihat ya, apa dipilih tempat itu sebagai tempat yang akan melihat proses pemencaran biji yang dilakukan oleh Owa Jawa. Kemudian setelah nanti ya dapat data pemencaran, tahu polanya, lalu untuk apa gitu? Apa sih problemnya di sini kok diambil data itu? Baik Bu, sebentar. Kalau untuk mengapa diambil data pemencaran biji Bu, karena sebelumnya belum pernah dilakukan riset mengenai apakah primata yang salah satunya Owa Jawa ini benar-benar berperan dalam pemencaran biji, karena kan kita tahu secara teori Owa Jawa memiliki peran sebagai pemencar biji. Maka dalam penelitian ini saya berusaha untuk menyajikan teori tersebut di dalam bentuk detailnya gitu Bu. Jadi jenis-jenis apa saja, jumlahnya berapa, seperti itu Bu. Terus untuk nantinya ini akan digunakan sebagai upaya
konservasi owa Jawa bahwa owa Jawa sebagai keystone spesies juga memiliki peran konkretnya di alam, khususnya di hutan hujan tropis yang tersisa di Pulau Jawa, yang tempatnya juga hanya ada di sebagian hutan yang telah satu dengan lainnya itu sudah terfragmentasi. Seperti itu, Bu. Oke. Mungkin owa Jawa belum ada gitu ya, tapi Ya, ada Bu. nggak informasi riset-riset lain ya, spesies-spesies lain yang perannya juga sebagai pemencar biji? Ada, Bu. Orangutan misalnya, Ya, ada kan? ada, Bu. Ya, ini nggak muncul di sini gitu ya. Oke. Jadi manfaat riset ini adalah untuk tujuanmu kan kalau di sini dilihat nanti untuk konservasi ya. Namun data riset-riset sebelumnya itu miskin ya istilahnya di sini nggak muncul. Padahal kayaknya kakak kelasmu ada ya, Iya, Bu. Rizal juga riset tentang pemancaran di orang hutan itu bisa mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu apa ya tulisan ya yang kamu sajikan di sini untuk rujukan sehingga posisi risetmu di mana. Terus mungkin nanti Bu Fahma yang akan mengulik ya. Saya langsung lihat aja ke bagian tinjauan pustaka. Mungkin ini saran saya tinjauan pustakanya jangan ini Amin dibuat urut ya, karena ini saya merasa setelah Amin membahas tentang pakan, morfologi sistem pencernaan, nah, kemudian balik lagi bahasannya tentang habitat, kemudian kembali lagi bahasannya ke persebaran biji. Kalau bisa urut gitu ya. Artinya bahasan tentang pakan, seed dispersal itu nanti berdekatan sehingga kita nggak bolak-balik baca. Kemudian, nah ini di metodologi penelitian ya. Yang di bagian 334 ini inventarisasi dan identifikasi sampel. Artinya ini Amin ngambil sampel biji yang dibuang oleh owa ya setelah makan dan yang berasal dari feses. Sudah tahu bentuk fesesnya ya? Iya. Jadi untuk sampel yang diambil itu hanya untuk sampel yang defekasi, Bu. Kalau untuk yang dilepeh atau dijatuhkan itu hanya diambil titiknya aja. Nah, kalau untuk sampel feses sudah melihat, Bu. Itu nanti ada kriterianya, kriteria biji yang nanti akan dianalisis. Karena kan kalau sudah lewat saluran pencernaan mungkin ada bagian-bagian biji yang rusak atau pecah gitu ya. Itu gimana? Itu semuanya dipakai? Enggak, Bu. Jadi untuk yang dipakai itu yang utuh, Bu. Yang memiliki kemungkinan untuk dapat ditumbuhkan. Oke. Mungkin nanti Amin coba detailkan di sini ya untuk proses inventarisasinya. Kemudian diidentifikasi di sini nggak muncul ya di bagian bab identifikasi cara Amin melakukan identifikasi sampel tumbuhan. Nggak tahu kalau itu adalah jenis spesies tertentu. Itu bagaimana? Dari morfologinya aja, seperti yang tadi saya dengar waktu presentasi. Baik, Bu. Untuk cara identifikasinya, yang satu memang dari morfologi, Bu. Kemudian akan dicocokkan lagi karena kan setiap kami mengamati owa Jawa memakan beberapa jenis, kemudian diperoleh sampelnya, kemudian akan dibelah untuk mengetahui bijinya seperti apa. Kemudian nanti akan jadi data dan dicocokkan, Bu, dengan feses yang dikeluarkan, biji yang ada di dalam fesesnya. Oke, berarti sudah ada database-nya ya yang menjadi rujukan Amin untuk proses identifikasi. Iya, ada beberapa sudah ada yang didokumentasikan, Bu, tapi mungkin baru dibelah atau belum hanya dikeluarkan bijinya seperti itu, Bu. Mungkin nanti sembari untuk mengumpulkan sampel juga sampel feses, kemudian juga akan mengumpulkan sampel pakannya, Bu. Oke.
Mungkin di bagian inventaris dan identifikasi ini Amin juga lebih detailkan bagaimana proses melakukan identifikasi sehingga bisa menjawab tujuan penelitian Amin yang nomor 2 tadi ya, tentang mengetahui jenis-jenis tumbuhan. Jadi dari biji gimana caranya Amin bisa lakukan identifikasi hingga bisa dapat data jenis tumbuhan yang merupakan tumbuhan yang bisa dipencarkan bijinya oleh owa. Baik, Bu. Kemudian ini di bagian inventaris lagi, ini sebagian biji ditanam. Ya, Bu. Tujuannya untuk apa ini melakukan penanaman biji yang didapat? Ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang ketiga, Bu, untuk mengetahui nasib biji selanjutnya itu apakah biji yang dipencarkan oleh melalui feses tersebut dapat tumbuh seperti itu, Bu. Oh, oke. Nantinya ya, tadi saya juga mau nanya nih untuk yang tujuan yang ketiga ya, nasib biji itu akan seperti apa? Saya nggak lihat di sini ya, akan di bagian analisis atau cara kerja. Nah, ini Amin jawab di sini. Nah, kalau sudah ditanam, sampai mana Amin bisa ambil datanya? Sampai kecambahan. Iya, Bu. Sudah jadi tanaman muda gitu. Gimana? Jadi kalau tabulasi data yang saya buat itu yang saya adaptasi ya untuk seed fate nantinya akan diamati hingga dalam 1 minggu penanaman itu akan dilihat apakah biji tersebut membentuk semai atau bertunas atau kemudian rusak atau tetap saja utuh seperti itu, Bu. Jadi waktunya cuma 1 minggu. Jadi itu untuk mungkin dari tanam. Mungkin untuk pengamatan yang pertama, Bu. Kalau dari saya. Ya, karena nanti balik lagi ya, kalau biji kan perlu nanti masa sedang ada di masa dorman, berarti kan akan ada proses memecah dormansinya dulu, baru mulai muncul kecambah. Cuma mungkin perlu, saya sih sarannya ini lebih dijelaskan dengan detail sehingga mampu menjawab tujuan Amin yang ketiga tentang sifat, karena memang tidak muncul di sini. Tadinya saya juga mau tanya, cuma karena Amin sudah jelaskan gitu ya. Oke, berarti di analisis data ini jelajah harian dan jarak pakai JIS. Ini JIS-nya apa nih? Saya menggunakan QGIS, Bu. Ya, ini disebutkan dulu ya panjangannya sebelum Amin tulis singkatannya. Kemudian perilaku makan, komposisi biji ini dianalisis. Cuma di sini kan nggak muncul nih yang sifat-nya akan seperti apa. Oh iya. Berarti kan ada metode tambahan cara kerja tentang penanaman biji dan berapa lama proses setelah ditanam untuk diamati, dan data itu yang akan Amin ambil untuk melihat sifat-nya tadi. Ya. Baik, Bu. Oke. Nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, satu lagi ini yang untuk jarak pemencaran, ini kan di sini Amin tuliskan mengukur jarak dengan asumsi titik pohon, diasumsikan ya jarak biji yang ditemukan dengan titik pohon induk. Kalau misalnya ya di sana nanti ada banyak pohon induk pakan ya, ada di beberapa titik, nanti milih pohonnya yang mana? Baik, Bu. Untuk jenis pohonnya di sana masing-masing pohon itu memiliki kode, Bu. Jadi kodenya tersebut sudah terekam dalam GPS. Jadi ketika kita mengamati misalnya si owa sedang makan di pohon dengan kode A1. Jadi itu yang nantinya akan dicatat, kemudian sudah terekam titiknya di situ gitu, Bu. Dan jenisnya yang pohonnya yang ini gitu, Bu. Itu bisa ditambahkan di sini nggak ya, dijelaskan? Karena ini kan cuma satu kalimat ya, untuk satu subbab di bagian jarak pemencaran biji, jadi masih masih ngambang. Baik, Bu.
Satu lagi ya, yang tadi saya temukan yang gambar tadi Amin kayaknya juga sajikan di PPT, gambar tentang persebaran owa Jawa. Itu gambarnya kan ada wilayah yang berwarna hijau ya. Ada yang pakai panah, ada yang enggak. Nah, itu yang persebaran owa Jawa yang mana? Sebentar Bu, saya buka petanya. Gambar 2 nih. Sebentar Bu. Bentar ya Bu. Untuk panah yang itu ada di yang ujung kulon Bu, kan yang paling ujung ada panah ke bawah itu di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian juga yang ke kanan itu ada Gunung Gede Pangrango, kemudian Gunung Slamet yang di Jawa Tengah, dan juga Pegunungan Dieng. Nah, untuk beberapa yang saya ketahui, owa Jawa itu punya beberapa habitat yang nggak ada di Taman Nasional gitu Bu. Jadi dia contohnya di Sukabumi itu dia hidup di hutan-hutan yang memang udah tinggal kecil banget dan sudah bukan bagian dari Taman Nasional, tapi ada owa yang hidup di situ. Seperti itu Bu. Oke, baik. Ini kan kayaknya bukan petanya dari sumber lain ya? Iya, dari sumber lain Bu. Nah, nanti mungkin bisa dicantumkan dan sehingga saya pikir ini tadi peta punyamu gitu ya. Bukan Bu. Kan ada titik-titik berwarna hijau diinfokan kalau ini persebaran owa Jawa. Apakah di semua titik yang berwarna hijau atau di tanda panah. Tapi kalau ada sumber literatur kita kan bisa merujuk nanti membaca literatur yang kamu sebutkan di sini. Oke, mungkin itu dari saya Bu Pri, karena mungkin yang lebih expert adalah Ibu Fahma. Saya silahkan kepada penguji selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ardian. Bu Fahma bagaimana? Udah siap? Iya, iya. Ya sudah, saya tunggu dulu sebentar. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, mohon maaf ya. Jadi ya terima kasih sudah mengikuti permohonan saya untuk maju setengah jam dari setengah 1 jam kali ya dari rencana semula, karena jam 10 saya juga menguji sidang ya. Dan tadi 7:30 tiba-tiba saya teringat juga ternyata saya 7:30 juga ada sidang juga begitu ya. Tapi ya memang ya sudahlah, kita maklumi bersama, mohon maaf ya. Yang saya hormati Ibu Pembimbing Bu Wahyu ya. Ya, mohon maaf atas keterlambatan tadi sedikit ya. Mungkin boleh mumpung ingat gitu ya catatan buat teman-temannya yang lain. Jadi saya selalu kalau ditawarkan, Bu, saya minta Ibu menguji, saya tidak artinya saya berusaha membantu kalian untuk tidak mencari-cari, karena sulit banget pasti cari waktu untuk 4 orang 2 penguji dan 2 pembimbing ini. Maka saya selalu mengatakan silahkan, asal saya tidak bentrok dengan menguji yang lain. Nah, itu setelah saya ngomong gitu kan saya nggak tahu lagi di kalian dapatnya tanggal berapa gitu loh. Setelah itu kan tidak ada, pokoknya silahkan asal tidak bentrok gitu ya. Nah, ternyata ini ada bentrok sedikit ya. Jadi itu catatan lah ya, karena yang lalu juga pernah begitu, ternyata saya bentrok, padahal saya pokoknya silahkan saya bantu kalian gitu ya, supaya tidak mencari-cari sulit gitu. Pokoknya saya siapkan waktu saya asal tidak bentrok dengan menguji yang lain gitu. Tapi kalau bentrok ya saya nggak kuasa lagi gimana ininya gitu ya. Ya baiknya ini introduction ya dari kejadian hari ini begitu ya. Baik, selamat ya, Amin sudah sampai ke tahap proposal ini ya. Ini memang pemencaran biji tumbuhan oleh owa Jawa ya. Jadi penelitian ini memang tadi seperti yang Bu Ardian sampaikan, baru saja pernah diteliti, tapi bukan owa Jawa, tetapi orang utan ya, oleh di kemarin Gunung Palung kalau nggak salah ya, apa tadi Bu?
ya Gunung Palung ya, Rizal ya. Nah ini barangkali bisa dijadikan teman berdiskusi gitu ya, hampir mirip ya. Oh ya, terima kasih Bu Rahayu sudah menyempatkan membimbing mahasiswa kami. Mudah-mudahan sumbangan ilmu dan pengetahuannya bermanfaat tidak hanya pada Amin, tetapi bagi kami juga Bu Rahayu, kita bisa saling melengkapi ya Bu Rahayu ya. Terima kasih banyak, dan mohon maaf barangkali nanti kalau kedepannya ada hal-hal yang ya dalam proses belajar ini mahasiswa kami ada yang kurang berkenan, ya mudah-mudahan tetap menjadi perhatian dan bimbingan dari Bu Rahayu ya. Saya masuk ke pendahuluan, Amin. Iya. Jadi ini penelitiannya di TNGHS ya. Iya, Bu. Halimun Salak ya. Tepatnya di titik mana, Amin? Di Kampung Citalahap, Bu, di hutan apa namanya? Kampung Citalahap ini masuk. Di Kampung Citalahap, Bu. Citalahap ya. Ya. Citalahap itu ya, Amin ikut ini ya, ikut apa? Yang anak-anak Tarsius masuk nggak ke dalam komunitas Tarsius? Masuk ya. Nah, ini masuk ke dalam wilayah monitoring kan dari udah lama ya, teman-teman Tarsius itu yang punya aktivitas rutin monitoring owa Jawa, ini termasuk nggak ke dalam scope monitoringnya Tarsius? Enggak, Bu. Kalau untuk KPP Tarsius itu biasanya berkegiatan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Bu. TNGP ya? Di TNGHS nggak ada ya? Nggak sampai TNGHS? Nggak di sana, ya, Bu. Iya. Tapi Amin sudah banyak baca penelitian-penelitiannya anak-anak IPB, misalnya UI yang banyak berkegiatan di TNGHS nggak? Atau anak-anak primatologi IPB kayaknya kegiatannya banyak sekali tuh di TNGHS, termasuk dalam Owa Jawa. Pernah baca? Sebagian sudah dibaca, Bu. Sebagian kecil. Sebagian kecil ya. Ya, yakin penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya di tempat yang sama oleh peneliti teman-teman di IPB atau UNAS atau UI, kan banyak ya teman-teman primatologi. Saya yakin, Bu, kalau untuk spesifik owa Jawa di hutan Citalahap ini, tapi ya ada yang saya pernah baca, belum secara spesifik ke owa Jawa, tapi sudah meneliti penelitian pendahuluan kalau misalnya si owa Jawa itu punya peran sebagai pencarian biji karena beliau sudah sampling kotorannya dan di dalam itu ada bijinya seperti itu, tapi belum mendetail. Iya. Kenapa saya bertanya seperti itu gitu ya di dalam pendahuluan. Jadi secara garis besar dulu ya, ini saya barangkali boleh menanggapi membaca proposalmu ini. Penelitian ini adalah penelitian yang Anda tuliskan di dalam proposal ini ada penelitian yang sangat komprehensif gitu, sangat luas gitu. Jadi mulai dari mengikuti, kalau saya lihat dari metodenya ya, dari mengikuti aktivitas ya, harian owa Jawanya, walaupun terfokus pada aktivitas makan dan defekasi ya, kemudian fesesnya, kemudian akan melihat sit-fitnya gitu ya, kemampuan tumbuh itu luas banget gitu loh. Dan ini hampir tidak mungkin dilakukan oleh satu orang peneliti. Amin. Gitu. Kalau ini tanggapan saya ya, kalau saya baca ini, artinya ini kan baru proposal, sangat sulit bagi Amin untuk melakukan kegiatan ini sendiri,
kecuali ini adalah tim atau membuat atau melanjutkan state of the art gitu, artinya rangkaian penelitian yang sudah dan saya yakin sudah banyak penelitian kalau dibaca di teman-teman di IPB, nggak usah lah di primatologi, di KSH itu larinya owa Jawa dan di TNGHS banyak sekali gitu loh. Nah itu dirangkai saja kalau menurut saya ya. Kalau hanya mau ambillah satu fokus yang terbatas, dirumuskan, kemudian dibatasi permasalahannya. Ya walaupun pengen dicarinya seperti itu, pola pemencaran bijinya, kemudian kelanjutan hidup dari biji, kemudian ada aktivitas makan, aktivitas apa. Saya rasa hampir tidak mungkin kalau tidak ada penelitian terdahulu mengenai hal itu sebelumnya. Gitu. Bukannya nggak boleh meneliti itu lagi, boleh banget. Misalnya sudah ada penelitian mengenai aktivitas makan owa Jawa di TNGHS beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu kemudian Amin akan meneliti lagi, boleh nggak Bu? Boleh banget. Pada waktu yang berbeda mungkin perilakunya berbeda. Ya, tetapi ini akan menguras waktu, energi dan pemikiran Amin, dan yang saya pikir gitu ya, kalau kita pikir secara objektif, hampir tidak mungkin Amin lakukan meneliti itu tadi sampai kelanjutan hidup si biji. Ini mau penelitian berapa lama kalau diteliti sendiri, begitu Amin. Ya ini tanggapan ya, tanggapan. Jadi artinya ya saya membaca halo. Saya membaca proposal ini gitu ya, ini terlalu luas gitu. Mulai dari itu tadi, kecuali emang Amin mau menelitinya 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Karena memang itu yang pertama, banyak sekali masalahnya, terlalu luas. Kalau diteliti sendiri itu hampir, ya nggak tahu ya, mungkin Amin punya power yang lebih besar dari saya. Kalau saya berpikir terhadap diri saya gitu ya, kalau saya nggak mungkin melakukan hal ini dalam waktu misalnya 6 bulan penelitian Amin gitu, itu kayaknya ya saya bukan tidak mungkin, artinya kemungkinan untuk berhasil itu mungkin 10% saja kalau saya yang melakukan gitu ya. Nah kalau Amin yang melakukan mungkin tidak terlalu beda dengan saya, atau apakah Amin jauh lebih powerful dari saya gitu. Misalnya saya berkaca pada diri saya sendiri dan pengetahuan Amin mengenai dan keterampilan Amin di lapangan jauh lebih baik dari saya misalnya gitu, itu mungkin saja bisa sih, tapi sangat sulit Amin. Gitu ya. Ini secara ini nanti mungkin bisa didiskusikan, dipersempit saja boleh kok. Amin mengambil kemampuan hidupnya. Nah, ini sebagai contoh kemarin Rijal, ini benar sekali Bu Adrian, baru kemarin lulus. Rijal itu rencana penelitiannya 8 bulan, tapi akhirnya dia di sana 1,5 tahun untuk selesai satu skripsi. Karena nah itu pun tadi yang kemampuan hidup sitrinya kita nggak kita ambil, hanya pola distribusinya saja, karena nggak mungkin waktunya, apalagi ini di alam liar. Ini sebagai contoh kasus ya kalau mau membandingkan. Jadi Rizal itu dengan tim yang sudah artinya sudah settle ya, dengan timnya dia di Gunung Palung itu, ya artinya inilah banyak yang supportingnya, itu pun 1,5 tahun nggak sampai ke kemampuan SIP untuk tumbuh. Gitu. Nah ini sebagai bayangan. Ini kan baru proposal ya, artinya jangan sampai nanti setelah jalan gitu ternyata ternyata nggak bisa gini ya. Ya lebih baik yang rasional saja gitu ya. Artinya dibatasi sesuai dengan ukuran kemampuan. Kalau saya baca ini luar biasa gitu ya. Kalau saya sih ngebayangin, kalau saya yang melakukan mungkin saya butuh 2 tahun untuk menyelesaikan proposal apa yang ditulis di dalam proposalnya Amin.
Begitu ya. Ya ini saran saja. Tapi kalau nanti didiskusikan, oh enggak Bu, saya kan pengen gini-gini, ya sudah silahkan saja. Ya ini kan ini masukan ya. Baik, Bu. Di tulisan di pendahuluan ini, pendahuluan itu kan isinya latar belakang, kemudian apa alasan meneliti, kemudian muncul rumusan masalah, sebaiknya seperti itu. Nah ini ada, bukannya melarang ya, ada ayat-ayat Allah mengenai penciptaan bumi dan seisinya itu bagus sekali. Tetapi sebaiknya sih, kalau saran saya ini masukkan saja ke tinjauan pustaka, tidak masuk kepada introduction ya, introduction supaya lebih inilah. Kalau ada introduction yang terkait lebih, misalnya ayat Allah yang lebih fokus kepada masalah penelitian Amin sehingga perlu diteliti mengenai Owa Jawa, itu lebih ya silahkanlah mungkin kalau misalnya mengenai. Tapi kalau masih ngambang begini ya nggak usah di pendahuluan lah, sehingga pendahuluannya itu benar-benar kalimat-kalimat yang menuju kepada introduction, kenapa mau diteliti ini. Ya bukan berarti Bu ini ayat suci ini itu benar sekali ya. Kita semua berpijak kepada ayat-ayat Tuhan, tetapi barangkali masuk ke tinjauan pustaka atau kemana itu lebih, atau dicarikan yang lebih mendekat kepada topik penelitian ini, itu lebih baik. Kalau masih general gini barangkali tidak di pendahuluan kalau menurut saya ya. Nah, di pendahuluan ini tadi pertanyaan saya di awal, benar nggak sudah pernah baca mengenai penelitian Owa Jawa di TNGHS? Jadi teman-teman KSH IPB, teman-teman primatologi IPB, teman UI, teman-teman UNAS ya. Karena di pendahuluan itu kan sebenarnya rangkaian dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian dahulu sudah mendapatkan ini tahun berapa ini, sehingga muncullah permasalahan ini. Nah ini seolah-olah saya nggak yakin kalau nggak ada penelitian sebelumnya, karena saya sering banget dapetin jurnal ya di dalam ataupun luar negeri mengenai Owa Jawa, mengenai itu tadi peran sebagai distributor tanaman hutan banyak gitu ya. Apa iya nggak ada sih gitu ya. Coba deh dicari deh ya. Teman-teman IPB aja yang KSH, yang S1 banyak banget, apalagi yang banyak banget tuh bukan artinya banyak banget tentang penelitian, tapi tentang Owa Jawa mengenai pemencaran biji sudah banyak. Gitu. Dan bisa sharing dengan teman-teman kakak-kakak kelasnya yang sudah meneliti mengenai peran primata terhadap pemencaran biji. Nanti sudah itu kan bisa digunakan sebagai konsep kerangka berpikir. Jadi nggak dari nol lagi. Ini kan seolah-olah seperti tidak ada penelitian terdahulu sehingga dari nol lagi. Bagaimana pola pemikiran biji yang dilakukan oleh, nah kemudian muncul rumusan. Bagaimana pola pemencaran? Pola pemencaran itu apa sih yang disebut dengan pola? Pola pemencaran itu bagaimana si biji-biji ini dipencarkan di suatu kawasan, merepresentasikan titik-titik di mana si biji tersebut dipencarkan, itu Bu. Itu pola namanya. Iya Bu. Pola pemencaran itu begitu. Apa kalau misalnya bagaimana pemencaran biji saja itu beda dengan pola pemencaran biji? Kalau pola itu kan berarti menjadi suatu model. Pola itu model ya. Ya kan? Kita bikin polanya dulu, bikin modelnya dulu. Itu nanti pemencaran biji ini maksudmu kalau mau jadi pola modelnya seperti itu, maksudnya gimana? Bisa menggambarkan semua Owa Jawa seperti itu atau bagaimana? Kalau untuk penelitian ini mungkin akan menggambarkan pemencaran biji, pola pemencaran biji di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, khususnya di hutan di Kampung Citalahap, Bu. Anda hanya vokal animal sampling, berapa individu yang di vokal? 2, Bu. 2 individu dari 2 kelompok. Nah, bisa menghasilkan pola? Bisa, Bu.
Karena saya ngambil datanya itu di dalam 1 minggu 3 hari berturut-turut, dan dalam 1 hari itu bisa 3 sampai 6 kali defekasi, Bu. Dan dilakukan hanya dengan 2 individu dalam penelitian. Nah, individu jantan atau betina? betina, Bu. Betina dengan ukuran dewasa, juvenil, Dewasa, Bu. dewasa. Tahu dapatnya gimana? Udah pernah mengamati oa ya? Sudah, Bu. Udah Sudah. bisa ya? Bisa, Bu. Kemarin kalau untuk membedakan individunya itu kebetulan salah satu individu betina di kelompok yang saya akan teliti sedang punya bayi, Bu. Jadi bisa dipastikan kalau itu ibunya. Kemudian yang satunya lagi juga sudah diketahui karena 2 kelompok ini adalah kelompok owa Jawa yang sudah terhabituasi gitu, Bu. Itu bisa menghasilkan pola seperti itu. Kalau satu populasi owa Jawa itu strukturnya seperti apa sih, struktur populasinya? Kalau di dalam satu kelompok ada jantan betina sebagai pasangan. Owa Jawa berkelompok. Satu kelompok, Bu, berkelompok. Hah? Maksudnya bukan berkelompok besar, jadi dalam satu keluarga. Satu keluarga. Udah pernah baca perilaku sosial orang Jawa, owa Jawa? Iya, Bu. Perilaku sosialnya grooming, playing, seperti itu, Bu. Gimana? Kalau perilaku sosial dalam satu keluarga, Bu, maksudnya. Enggak, owa Jawa itu termasuk yang kan kalau primata dapat primatologi dong ya? Iya, Bu. Kuliah primatologi ya? Ya. Nah, kalau kemarin ngambil primatologi enggak? Dapat, Bu. Ikut primatologi. Ikut. Kan pilihan. Ikut ya. Bu, ikut ya. Masih ingat ya? Perilaku sosial. Kan ada yang kelompok, ada yang soliter gitu ya. Iya, Bu. Nah, yang kelompok apa? Perilaku berkelompoknya seperti apa? Ada yang berhierarki, ada yang gregarius, terus apa lagi? Monogamus. Dia termasuk yang seperti apa? Dia yang Iya, monogami, Bu. dia termasuk yang apa? Dia termasuk yang monogami, Hah? Bu. Monogamus, Bu. Monogamus. Iya. Benar. Iya, benar, Bu. Udah pernah baca? Iya, Bu. Udah pernah baca ya? Nah, kemudian di dalam dalam pergerakannya, dalam perilakunya dia satu kin ya. Satu kin reproduction itu atau satu family itu bergerak bersama terus? Iya, Bu, kalau untuk satu keluarga geraknya bareng-bareng, Bu, dalam foraging-nya setiap hari. Jadi tidak terpisah kecuali untuk individu yang mulai beranjak dewasa. Jadi dia diusir dari kelompoknya. Itu. Iya, Bu. Jadi yang Anda ambil perwakilannya, ya, yang Amin ambil perwakilannya itu yang mana, struktur yang mana? Kan ada yang juvenile, ada adult, ada subadult. Kalau subadult kan udah keluar ya dari kelompok itu. Nah, yang 2 individu saja itu bisa membuat pola, bisa berani mengatakan ini adalah pola distribusinya. Emang Amin mengambil semua semua perwakilan struktur di dalam satu populasi itu? Individu yang akan saya ambil nanti sampelnya dari individu betina dewasa, Bu. Dan diketahui kalau betina dewasa itu jantan enggak? Betina, Bu. Betina dewasa. Jadi dalam satu kelompok. Iya, individu betina dewasa. Ya kan jantannya tidak terwakili, subadultnya enggak terwakili, juvenilnya enggak terwakili, tapi akan membuat pola. Ya ini nanti dia. Artinya gini, pola itu model gitu ya. Kalau mau pola pemencaran biji oleh betina dewasa owa Jawa gitu. Tapi kalau udah owa Jawa membuat pola itu enggak
nggak cukup penelitian ini gitu loh menurut saya. Gitu. Terlalu dini. Nanti hasilnya kalau ini adalah pola, itu terlalu dini. Ya Bu, sebelumnya Gitu. untuk memilih betina dewasa ini karena dia pergerakan owa Jawa itu biasanya didahului oleh betina dewasa, Bu, dipimpin oleh betina dewasa. Dan apa yang betina dewasa makan ini biasanya diikuti oleh jantan dewasa juga untuk kayak yang pindah dulu itu yang betina dewasa, kemudian diikuti oleh yang jantan, kemudian diikuti anak-anaknya juga seperti itu, Bu. Anda dapat referensi dari mana yang seperti itu? Bukannya jantan lebih dominan? Kalau untuk owa Jawa yang lebih dominan betinanya, Bu. Ada referensinya? Ada, Bu, tapi itu untuk vokalisasi yang lebih dominan itu betina dan jantan berperan dalam Untuk vokalisasi. Iya, Bu. Tapi pas kemarin saya pengamatan, iya, Bu. Nanti coba lagi ya, ditambah lagi bacaan-bacaannya gitu. Amin ya. Baik, Bu. Jadi bagaimana pola penyebaran? Apakah jenis tumbuhan yang bijinya dipencarkan? Apakah jenis-jenis tumbuhan yang bijinya dipencarkan? Apakah jenis-jenis tumbuhan yang bijinya dipencarkan oleh Jawa atau ini mungkin pertanyaannya jenis tumbuhan apa saja kah gitu ya? Iya, Bu. Gitu. Maksudnya seperti itu, Bu. Jenis tumbuhan apa saja? Iya. Kenapa? Iya. Terus waktunya 2 menit lagi ya. Oh, masih banyak ya. Ya sedikit lagi ya. Ya udah. Ya itu saja deh rumusan masalah. Begitu juga nih Ami nih, bagaimana kelanjutan hidup. Nah ini ya intinya sebenarnya inti pertanyaan saya setelah masuk ke dalam metode gitu ya, itu sebenarnya pertanyaan di awal saya tadi gitu ya, mulai dari cara kerjanya tadi, pencarian perilaku, metode dengan vokal animal samplingnya, kemudian koleksi biji di kotoran Jawa orang itu nggak mudah Amin gitu ya. Dia dari vokal mengikuti dia devakasi, kemudian dia akan aktif gitu di alam liar, kemudian devakasinya jatuhnya kemana kita kejar, nanti hewannya sudah itu tidak ya di ini sajalah, coba deh. Saya sih menyarankan dibatasi saja gitu sampai kepada inventarisasi sampel biji tumbuhannya. Tapi kok saya benar juga tadi Bu Ardian, kok nggak ngelihat, kalau saya sih kalau yang awal-awal ini sudah banyak diteliti nih, kalau yang saya tahu ya, kalau saya nggak salah gitu ya, udah ada penelitian mengenai biji yang jenis-jenis biji yang disebarkan oleh owa Jawa di TNGHS, kalau nggak salah saya sudah pernah baca gitu. Nah kalau mau, mending yang dilanjutkan yang terakhir itu kemampuan biji berkecambah. Itu belum ada kalau mau yang dapat novelty. Nah tapi di metodenya malah nggak ada yang terakhir itu, yang saya pikir saya berikan nilai lebih itu, yang belum banyak penelitian itu adalah kemampuan biji untuk berkecambahnya itu. Tapi di metodenya belum ada. Ya saya mungkin itu saja Bu Pri, karena waktu saya juga sudah habis. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Ibu Fahma. Terima kasih Bu Fahma. Ditunggu di room sebelah, Bu. Oke. Baik, sebelum ke para pembimbing, mahasiswa dipersilakan untuk bertanya minimal 1 ya kepada Amin. Kalau enggak nanti Amin ngulang lagi. Aduh. Ayo silakan. Nggak boleh jawabannya iya atau tidak ya, yang harus dikasih penjelasan. Ayo silakan. Kalau enggak nanti saya tunjuk loh. Mahasiswa. Oke ya, ini mahasiswa
di sini malu-malu nih Bu, jadi harus ditunjuk biarin keluar suaranya. Nih ya, gimana nih? Saya tunjuk ya. Oke, kalau Tunjuk, tidak Bu. ada yang mau bertanya, Yusi, silakan Yusi bertanya. Yusi, Iya, Bu. ayo silakan bertanya. Dari saya belum ada, Bu. Jadi kalau hadir ke seminar tuh bukan cuma buat isi daftar hadir ya, tapi disimak gitu ya. Oke, kalau tidak di situ. Ananda Sekar silakan memberikan pertanyaan kepada Amin. Satu pertanyaan menyelamatkan Amin ya. Ibu, saya izin bertanya boleh nggak? Ya, silakan. Amin nanti langsung dijawab aja Amin ya. Baik, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Fatimah Zahra, temannya Amin. Amin, aku mau nanya, kenapa sih milih Owa Jawa sebagai penelitian kamu saat ini? Oke. Terima kasih, semangat. Terima kasih Fatimah Zahra. Jadi mengapa saya memilih Owa Jawa sebagai topik penelitian saya? Karena yang pertama saya tertarik dengan keberadaan Owa Jawa sendiri di Pulau Jawa, ya di hutan yang tersisa di Pulau Jawa yang juga jumlah luasannya tidak sebegitu luas di luar Pulau Jawa, dan dia masih bertahan di antara gempuran-gempuran fragmentasi habitat dan pengurangan habitat, serta kita ketahui sendiri bahwa di Jawa aktivitas antropogenik itu yang paling tinggi dibanding pulau-pulau yang lain, karena padatang penduduk di Pulau Jawa juga tinggi gitu ya. Dan Owa Jawa ini perlu dipelajarin terus-menerus dan dipertahankan keberadaannya di habitatnya, karena juga selain dia cuma satu-satunya laser apes yang hidup di Jawa, dan kita harus menyelamatkan keberadaannya. Mungkin seperti itu, Fatimah. Saya beri kesempatan satu orang penanya lagi. Silakan teman-teman mahasiswa yang harus bertanya, dipersilakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Widat, silakan Widat. Widat. Langsung keluar ya? Dari saya belum ada, Bu. Farhan, silakan Farhan. Aduh. Ayo Farhan. Bu, mungkin saya ingin bertanya, Bu. Mahasiswanya. Oh iya, nih Afi, silakan Afi. Iya, Bu. Saya ingin bertanya kepada Amin. Saya Muhammad Afi Naufal. Saya ingin bertanya tentang ini, kapan sih biasanya Owa Jawa itu melakukan defekasi gitu? Gitu, Ibu. Pertanyaannya. Itu ya, Amin. Silakan. Ya, saya izin jawab ya, Bu. Kalau untuk famili Helobatidae itu biasanya defekasi setelah dia bangun tidur, kemudian setelah dia makan buah dalam jumlah yang banyak, saat dia berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain, biasanya ketika di cabang pohon setelah makan banyak, dia akan
defekasi gitu Bu. Sama juga kalau saat dia takut, tapi saya belum pernah baca lebih lanjut sih yang soal itu. Yang saya amati juga di waktu survei prapenelitian juga ketika dia berpindah setelah makan banyak, ketika dia pindah dia langsung defekasi. Seperti itu, Afi. Oke, Afi. Oke, Amin. Terima kasih Kemudian banyak. siapa tadi ya? Fatimah ya. Terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya dan sudah menyelamatkan Amin ya. Oke. Nanti ini pelajaran ya buat yang akan seminar proposal dan seminar hasil berikutnya. Tolong dipersiapkan temannya untuk bertanya ya, supaya kalian selamat. Jadi sekarang modelnya yang jadi presenter nggak boleh ngelarang temennya bertanya, tapi yang jadi presenter menyiapkan pertanyaan untuk teman-temannya, gitu ya, untuk ditanyakan di forum. Oke. Ini ada di chat, nanti yang di chat tolong di ini aja ya, apa namanya, dijawab ya, Amin ya. Jawab japri aja kayak gitu. Baik, acara berikutnya adalah tanggapan dari para pembimbing. Untuk pertama saya berikan kepada Ibu Ayu. Dipersilakan Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Priyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah diizinkan untuk hadir dalam seminar proposal untuk Amin Indra Wahyuni. Saya mengucapkan selamat juga kepada Amin, udah selangkah lebih maju untuk menuju step berikutnya di jenjang S1-nya. Terus kemudian cuma sedikit tanggapan aja tadi. Terima kasih juga kepada para ibu dosen penguji, ibu udah nggak ada ya? Ibu siapa? Bu Ardian. Ibu Fahma dan Ibu Ardian, mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah hadir juga. Sedikit tanggapan mengenai penelitian Amin yang akan dilakukan bersama kami, Bu. Jadi kalau boleh saya informasikan, Amin adalah satu dari 2 penerima beasiswa penelitian yang kami rancang di tahun 2002 ini untuk penelitian 1 tahun dalam lingkup proyek penelitian mengenai ekologi pakannya di Owa Jawa itu sendiri. Akan ada 2 penelitian yang dilakukan di saat yang bersamaan. Yang pertama penelitian mengenai asid dispersal atau pemencaran biji yang dilakukan oleh Owa Jawa. Yang kemudian yang kedua phytochemical analysis. Jadi tentang fitokimia di dalam tumbuhan pakan Owa Jawa itu sendiri. Amin adalah salah satu penerima beasiswa penelitiannya, di mana insya Allah kami akan membantu untuk membimbing Amin terutama dalam kegiatan di lapangan. Jadi nanti ketika di lapangan, Amin tidak akan melakukan kegiatan penelitian sendirian, karena memang itu tidak akan diperbolehkan. Jadi kami ada tim yang akan membantu untuk kegiatan penelitian itu sendiri. Jadi akan ada 3 orang asisten kami, Bu, kalau di lapangan. Jadi memang Owa Jawa yang kami ikuti ini memang Owa Jawa liar, tapi sudah kami habituasi dengan kehadiran peneliti. Dan memang untuk riset mengenai seed dispersal ini sendiri, sejauh yang saya tahu memang belum banyak, Bu. Karena memang ini tricky banget, ini cukup sulit untuk dilakukan. Karena mengingat Owa Jawa ini sifatnya arboreal, dia hidup di atas pohon, kemudian juga ketika dia defekasi, fesesnya sudah tercemar berbagai dan segala macam, ya akhirnya itu menjadi suatu tantangan buat kita bagaimana caranya kita bisa mengambil data dan memperoleh informasi yang lebih baik untuk mengkonservasi si Owa Jawa itu sendiri. Salah satunya lewat penelitian mengenai pemencaran biji ini gitu. Terus kemudian sedikit tanggapan tadi, saya lihat catatan saya dulu. Ya, mungkin nanti Amin betul seperti kata Bu Fatma dan Bu Ardian bisa ditambahkan di bagian pendahuluan, terutama mengenai contoh kasus yang sudah dilakukan untuk pemencaran biji. Terus kemudian, oke. Kalau misalkan mengenai penelitian Amin sendiri sih, insya Allah ini akan bisa dilakukan dengan jenjang waktu sekitar 4 bulan. Tapi mungkin nanti yang harus Amin perhatikan adalah waktu jeda selama puasa dan Idul Fitri. Jadi sepertinya akan terpotong di sana. Itu yang harus nanti diperhatikan, apakah mungkin jika harus extend penelitiannya, atau bagaimana itu sudah harus dipertimbangkan sebelum nanti turun ke lapangan. Begitu. Terus kemudian juga untuk kenapa diambil betina, saya kalau misalkan boleh izin menambahkan,
karena memang OA Jawa dia bergerak secara bersama-sama Bu setiap harinya, dan kemudian kalau misalkan diikuti untuk setiap individunya itu hampir tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Dan saya setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Fahma bahwa pola pemencaran biji ini mungkin harus dipersempit di dalam lingkup betina dewasa di dalam konteks penelitiannya Amin. Seperti itu. Kalau saat ini sih itu aja dulu Bu tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ayu. Oke, terima kasih kepada Ibu Fahma dan Ibu Ardian untuk semua masukan yang sudah diberikan yang akan menambah kegiatan penelitian ini berjalan lebih lancar. Mungkin nanti kita akan diskusikan kembali ya. Jadi nanti mungkin Amin kalau tadi diuraikan oleh Ibu Ayu bahwa fasesnya itu yang nanti itu bisa bercerai-berai kayak gitu ya. Seperti itu. Mungkin nanti Amin sambil juga amati ya seedling ya, benih-benih yang tumbuh di sekitar pohon di mana si owa ini ya melakukan defekasi kayak gitu ya. Mungkin kan seedling itu gitu ya bisa jadi petunjuk bahwa biji ini termasuk yang termasuk jenis yang ada di pohon itu seperti itu gitu ya Amin ya. Nanti tolong itu juga dijadikan catatan gitu ya. Jadi kita tidak mengandalkan bijinya saja, tapi seedling yang ada di sekitar feses itu ditemukan gitu ya. Seperti itu Amin. Nanti kita diskusikan lagi ya Bu Ayu ya. Baik, ibu-ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Bu Ardian, Bu Fahma? Cukup Bu, sudah. Oke, baik. Sepertinya Bu Fahma masih, gimana Bu Fahma, masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup Bu, cukup. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian dan juga para mahasiswa yang sudah berkenan hadir di acara seminar proposal pagi ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata maupun salah-salah ucap gitu ya. Kita akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penelitian Amin dan juga teman-teman yang tadi baru saja seminar proposal berjalan dengan lancar dan baik. Ya. Amin. Terima kasih Bu Ayu yang sudah memberikan berbagai. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Fahma. Terima kasih Bu Pri, Mbak Ayu. Kemudian terima kasih. Izin tutup Zoom-nya ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, Amin. Terima kasih Bu. Bu Ayu